Di antara para nabi yang diutus Allah, Nabi Musa memiliki sebuah keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lainnya. Beliau dapat berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Keistimewaan ini menjadikan Nabi Musa sebagai kalimullah, yaitu orang yang diajak berbicara oleh Allah. Setiap kali ingin bermunajat, Nabi Musa akan mendaki Bukit Tursina, tempat suci di mana Allah pernah berbicara dengannya pertama kali saat menerima wahyu. Di sanalah beliau menerima perintah-perintah Allah, termasuk turunnya kitab Taurat bagi Bani Israel. Bukit Tursina bukanlah tempat yang mudah untuk didaki. Jalannya berbatu curam dan penuh tantangan. Namun Nabi Musa selalu menampakinya dengan penuh kesabaran dan harapan, karena di sanalah ia akan berhadapan langsung dengan Rabb-Nya. Setiap langkah yang beliau tempuh dipenuhi dengan rasa kerinduan. Beliau bukan hanya ingin menyampaikan doa-doanya, tetapi juga merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Sesampainya di puncak bukit, Nabi Musa berdiam diri, menenangkan hati, dan bersiap untuk berbicara dengan Allah. Dalam salah satu kesempatan munajatnya, sebuah pertanyaan muncul dalam hati Nabi Musa. Dengan penuh rasa ingin tahu, beliau pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah hamba-Mu yang akan menjadi tetanggaku di surga?" Pertanyaan ini bukanlah sekedar rasa penasaran. Sebagai seorang nabi, Nabi Musa ingin mengetahui seperti apa sifat dan amalan seseorang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah, sehingga ia layak menjadi tetangga seorang nabi di surga. Setelah mendengar pertanyaan ini, Allah pun langsung menjawab dengan menyebutkan nama seseorang beserta kampung tempat tinggalnya. Nabi Musa mendengar dengan penuh perhatian. Setelah mengetahui nama dan lokasi pemuda tersebut, beliau merasa penasaran. Siapakah orang ini? Amalan luar biasa apa yang telah ia lakukan sehingga Allah mengangkatnya ke derajat yang begitu tinggi? Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, Nabi Musa pun memutuskan untuk mencari dan menemui pemuda tersebut, ingin mengetahui rahasia di balik derajat mulianya di sisi Allah. Setelah berbicara langsung dengan Allah di puncak Bukit Tursina, Nabi Musa menerima jawaban yang membuatnya penasaran. Allah telah menyebutkan nama seorang pemuda yang akan menjadi tetangganya di surga, beserta tempat tinggalnya. Nabi Musa merasa ingin tahu siapa pemuda ini, amalan luar biasa apa yang telah ia lakukan, hingga Allah memberinya kedudukan yang begitu tinggi di akhirat. Tanpa menunda waktu, Nabi Musa segera turun dari Bukit Tursina. Perjalanan yang ditempuhnya bukanlah perjalanan yang mudah. Nabi Musa memulai perjalanannya melintasi padang pasir yang luas dan terik matahari yang menyengat. Pasir berterbangan di tiup angin, langkahnya tetap mantap. Kadang di siang hari yang panas, Nabi Musa beristirahat di bawah bayangan pohon atau batu besar. Di malam hari, ia melanjutkan perjalanan dengan berteman bintang-bintang yang bersinar terang di langit. Selama berhari-hari, beliau melewati bukit-bukit terjal, lembah-lembah curam, dan desa-desa kecil, hingga akhirnya tiba di kampung yang disebutkan oleh Allah. Nabi Musa bertanya kepada penduduk setempat, "Di manakah rumah si Fulan yang tinggal di kampung ini?" Penduduk kampung saling berpandangan. Salah seorang dari mereka menjawab, "Rumahnya ada di sana, wahai Musa. Tapi ada sesuatu yang aneh tentang pemuda itu." Nabi Musa semakin penasaran. Apa yang aneh tentang dirinya? Orang itu hanya menggelengkan kepala. "Lebih baik engkau melihatnya sendiri, wahai Nabi Allah." Tanpa ragu, Nabi Musa pun berjalan menuju rumah yang ditunjukkan. Nabi Musa tiba di depan rumah sederhana itu.
Ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dan seorang pemuda tampak berdiri di ambang pintu. Wajahnya bersih dan teduh, sorot matanya lembut namun penuh ketegasan. Waalaikumsalam. Wahai Nabi Musa, silahkan masuk. Pemuda itu mempersilahkan Nabi Musa untuk masuk dengan ramah. Nabi Musa melangkah masuk ke dalam rumah yang sederhana tetapi bersih. Tapi ada sesuatu yang aneh. Setelah menyambut tamunya, pemuda itu tidak langsung melayani Nabi Musa, seperti layaknya tuan rumah kepada tamu agung. Sebaliknya, pemuda itu justru pergi ke dalam sebuah ruangan di rumahnya, meninggalkan Nabi Musa sendirian di ruang tamu. Nabi Musa duduk diam, bertanya-tanya dalam hati, apa yang sedang ia lakukan? Mengapa ia tidak segera melayaniku? Rasa penasaran mulai menguasai hati Nabi Musa. Ia menunggu dengan sabar, namun matanya tetap mengamati gerak-gerik pemuda itu. Nabi Musa menunggu dengan sabar, tetapi rasa penasaran mulai menguasai hatinya. Apa yang sedang dilakukan pemuda itu di dalam? Tak lama kemudian, pemuda itu keluar dari ruangan tersebut. Akan tetapi, apa yang dibawa oleh pemuda tersebut membuat Nabi Musa terkejut. Pemuda itu membawa seekor babi. Di dalam pelukan pemuda itu ada seekor babi betina yang besar. Mata Nabi Musa melebar. Apa maksudnya ini? Sebagai seorang nabi, Nabi Musa memahami bahwa babi adalah hewan yang diharamkan dalam syariatnya. Kaum Bani Israel sangat menjauhi babi karena dianggap najis dan dilarang untuk disentuh. Namun pemuda itu justru menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Tanpa berkata apa-apa, pemuda itu membawa babi itu ke sebuah wadah besar berisi air. Dengan penuh kelembutan, ia mulai memandikan babi itu. Ia menyiram tubuh babi itu dengan air, menggosoknya dengan hati-hati hingga bersih, dan memastikan tidak ada kotoran yang tersisa. Setelah selesai, ia mengeringkan tubuh babi itu dengan kain lembut, lalu memeluknya dengan penuh kasih sayang. Bukan hanya itu, ia juga mencium kepala babi tersebut sebelum membawanya kembali ke dalam ruangan. Nabi Musa masih diam, hatinya penuh tanda tanya. Beberapa saat kemudian, pemuda itu keluar lagi dari ruangan yang sama. Kali ini ia membawa seekor babi jantan yang lebih besar dari sebelumnya. Sekali lagi, pemuda itu melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan tadi. Pemandangan ini benar-benar di luar dugaan Nabi Musa. Siapa sebenarnya pemuda ini? Pikirnya dalam hati. Ia semakin ingin tahu mengapa seorang pemuda yang akan menjadi tetangganya di surga justru merawat babi-babi ini dengan penuh kasih sayang. Setelah selesai dengan rutinitasnya merawat kedua babi itu, pemuda tersebut akhirnya duduk di hadapan Nabi Musa. Ia tersenyum lembut, wajahnya tampak tenang, seolah-olah tidak ada sesuatu yang aneh dengan apa yang baru saja ia lakukan. Tapi Nabi Musa masih terkejut dan penuh tanda tanya. Tanpa menunggu lebih lama, beliau langsung bertanya, "Wahai saudara, apa agamamu?" Pemuda itu tetap tenang dan menjawab, "Aku beragama tauhid, wahai Nabi Allah. Aku seorang muslim." Mendengar jawaban itu, kebingungan Nabi Musa semakin bertambah. "Jika begitu, mengapa engkau memelihara babi? Bukankah itu hewan yang diharamkan?" Suasana menjadi hening sejenak. Nabi Musa menatap pemuda itu dengan penuh rasa ingin tahu. Mengapa seorang muslim yang akan menjadi tetangganya justru melakukan sesuatu yang tampak bertentangan dengan ajaran syariat? Apa sebenarnya alasan dibalik semua ini? Pemuda itu menundukkan kepalanya sejenak. Wajahnya terlihat tenang, namun ada sedikit kesedihan dalam sorot matanya. Lalu, dengan suara lembut dan penuh hormat, ia berkata, "Wahai Nabi Allah,
Sebenarnya dua babi yang aku pelihara ini bukanlah sembarang babi. Mereka adalah kedua orang tuaku. Nabi Musa terkejut. Hatinya semakin dipenuhi keheranan. Orang tuamu? Tanyanya dengan nada tak percaya. Pemuda itu mengangguk perlahan. Benar wahai Nabi Allah, dahulu mereka adalah manusia seperti kita. Namun karena dosa besar yang mereka lakukan, Allah mengubah rupa mereka menjadi babi yang buruk. Nabi Musa semakin penasaran. Dosa besar apa yang mereka lakukan? Pemuda itu menghela napas pelan sebelum menjawab. Aku sendiri tidak tahu secara pasti, wahai Nabi Allah. Itu adalah urusan mereka dengan Allah. Aku hanya tahu bahwa mereka dihukum karena dosa-dosa mereka. Ia kemudian menatap Nabi Musa dengan penuh keyakinan dan berkata, namun bagiku mereka tetap orang tuaku, dan aku tetap berkewajiban berbakti kepada mereka, bagaimanapun rupa mereka sekarang. Nabi Musa terdiam. Jawaban itu membuat Nabi Musa terdiam. Ia melihat pemuda itu seorang anak yang tetap mencintai dan berbakti kepada orang tuanya, meskipun mereka telah berubah menjadi makhluk yang menjijikkan di mata manusia. Betapa besar kasih sayang pemuda ini kepada kedua orang tuanya. Nabi Musa mulai menyadari mengapa Allah memilih pemuda ini sebagai salah satu penghuni surga yang istimewa. Nabi Musa terharu, hatinya tersentuh mendengar kisah pemuda itu. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tulus dan berbakti, bahkan ketika orang tuanya telah dihukum oleh Allah dengan rupa yang hina. Pemuda ini tidak hanya menerima keadaan mereka dengan sabar, tetapi ia tetap mencintai dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Dengan suara yang penuh kekaguman, Nabi Musa berkata, "Demi Allah, inilah sebabnya Allah menjadikanmu sebagai tetanggaku di surga. Kesabaranmu, kasih sayangmu, dan baktimu kepada kedua orang tuamu begitu luar biasa hingga Allah mengangkat derajatmu setinggi ini." Pemuda itu tersenyum dengan rendah hati. Ia tidak menunjukkan kebanggaan atau kesombongan sedikit pun. Dengan penuh ketulusan, ia menjawab, "Aku hanya menjalankan kewajibanku sebagai seorang anak, wahai Nabi Allah. Aku yakin jika aku terus berbakti kepada mereka, Allah akan mengampuni dosa mereka dan memberi mereka tempat yang lebih baik di akhirat." Nabi Musa merenung mendengar jawaban itu. Nabi Musa terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa pemuda ini tidak hanya memiliki hati yang penuh kasih, tetapi juga keyakinan yang begitu kuat kepada keadilan dan rahmat Allah. Ia tidak menyalahkan takdir. Ia tidak membenci kedua orang tuanya atas dosa mereka. Sebaliknya, ia terus berbuat baik, berharap Allah akan mengampuni mereka. Dari kisah ini, Nabi Musa memahami bahwa kebaktian kepada orang tua adalah salah satu amalan yang paling mulia. Tidak peduli seperti apa keadaan mereka, seorang anak tetap memiliki kewajiban untuk menghormati dan merawat mereka. Dan karena kesabaran dan baktinya yang luar biasa, pemuda ini mendapatkan tempat istimewa di sisi Allah. Kisah ini menjadi pengingat bagi semua manusia bahwa berbakti kepada orang tua adalah jalan menuju kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.